Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas 05 SMJP 0005 ruang 513 dengan dosen pengampu Ibu Pusporini Palopi Jamaludin dengan materi yang bertema Sistem Informasi Self Service Percetakan Tabungan. Oke, sebelum masuk ke materinya, kita perkenalan dulu ya guys. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Utami. Perkenalkan, nama saya Trinurlita. Perkenalkan, nama saya Winda Cynthia. Perkenalkan, nama saya Yunita. Perkenalkan, nama saya Arya Sarapati. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurbaiti. Rin, Ya. gue lagi bingung nih Rin ya, gimana sih ya? Gue kan juga bisa dibilang manusia mageran gitu ya, mageran untuk keluar rumah, terus juga kayak kalau misalkan ke tempat yang umum gitu ya, kayak misalkan ke bank gitu kan, itu kan harus ngantri gitu kan ke teller. Nah, lu ada ini nggak sih apa namanya solusi gitu? Bagaimana gue agar nggak perlu ke bank gitu kan, dari rumah pun bisa gitu. Kalau misalnya mau beli sesuatu gitu ya, Iya. terus lu nggak punya ATM gitu. Lu kan tahu sendiri ya, gue kan mageran gitu kan. Oh, gini aja, ini kan ada fitur baru nih. Apa Tinggal bikin m-banking aja. M-banking. Udah nggak perlu lagi kita datang ke bank ataupun antri-antri yang Iya. nunggu berjam-jam gitu. Lu tinggal bikin bank itu di website. Atau jadi aplikasi ya, bisa ya. Jadi di bank sendiri tuh ada menyediain self service dalam pembuatan buku tabungan. Nah, manfaatnya itu aja. Jujur ya, gue baru tahu gitu, serius. Oke. Iya. Ayah buat deh. Itu untuk langkah-langkahnya itu gimana nih gitu? Kan ini kan yang lu bilang tadi itu aplikasi ya. Berarti kita harus mendownload di Play Store atau App Store gitu. Atau gimana coba? Minta Untuk tolong. aplikasinya, Iya. untuk langkah-langkahnya kita simak video berikut ini ya. Kita bakal kupas tuntas di situ, oke? Stay tune. Oke, sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih apa itu self service dalam pencetakan buku tabungan. Untuk self service itu sendiri adalah cara pendekatan yang membuat pelanggan dapat mengakses produk kebutuhan sendiri tanpa bantuan dari klien atau pegawai toko. Jadi kita udah nggak perlu lagi antri dan nunggu berjam-jam di bank. Jadi kita tinggal buka aplikasi m-banking dan ikutin langkah-langkahnya sampai akhir. Nah, untuk aplikasinya sendiri kita bisa akses dimanapun, di rumah bisa, di kampus bisa, atau dimanapun kalian bisa dengan mudah mengakses dan membuat buku tabungan yang baru dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan apa sih fungsi self service percetakan buku tabungan. Fungsinya yaitu mempermudahkan pelayanan kepada nasabah agar tidak perlu repot ke teller bank, dan pastinya sekarang agar melakukan pembukaan tabungan itu bisa melakukan di aplikasi dan mengurangi antrian di bank itu sendiri, dan pihak bank tidak perlu melakukan perubahan buku tabungan karena itu nantinya akan diupdate secara mubalik. Nah, untuk lebih jelas mengenai cara membuka rekening itu sendiri, kita ambil contoh layanan pada Bank BCA. Tahap-tahapannya sendiri itu ada satu, yaitu kita harus mendownload aplikasi BCA mobilnya tersebut di Play Store. Yang kedua, kita harus membuka rekening BCA-nya. Syarat-syaratnya itu kita harus memiliki dokumen iktp, yang kedua tanda tangan, yang ketiga NPWP jika ada, yang keempat data diri. Tahapan selanjutnya itu pilih jenis tabungan. Di BCA itu ada 3, yaitu tabungan tahapan BCA, tabungan tahapan ekspresi, dan tabungan tahapan gold. Jadi selanjutnya tahap setelah memilih jenis tabungan itu membuat kode akses. Jadi kita diminta untuk verifikasi nomor handphone dan mengirimi SMS melalui aplikasi. Setelah itu membuat kode akses yang digunakan untuk kembali ke menu buka rekening baru dan m-banking. Selanjutnya melengkapi dokumen. Dokumen itu kayak foto iktp, foto diri, NPWP, dan tanda tangan sesuai dengan iktp. Setelah itu melengkapi informasi pribadi. Informasinya itu apa aja sih, kayak untuk apa kita membuat rekening tersebut, alamat tempat tinggal dan sejak kapan, pekerjaan dan nama ibu kandung. Setelah itu
Tahapan selanjutnya adalah memilih cabang rekening terdekat. Jadi kita sebelum memilih, kita daftar harus mau di mana gitu sesuai domisili kita. Terus tahapan selanjutnya itu video call verifikasi data. Jadi pihak bank itu memvideo call kita untuk menanyakan informasi kayak mengenai data diri kita apakah sudah benar atau belum gitu sesuai KTP dan dokumen yang sudah didaftarkan. Terus selanjutnya ada aktivasi mobile banking. Jadi pihak bank menanyakan kita untuk menyuruh membuat PIN, karena PIN itu kan untuk keamanan ya, agar tidak dapat diakses oleh orang lain. Jadi tahapan terakhir nasabah itu bisa langsung ambil kartunya kepada teller bank. Ya, baik, setelah pengertian fungsi dan bagaimana cara dalam pembuatan buku tabungan, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya gitu. Untuk kelebihannya itu sendiri itu yang pertama mempermudah validasi pengguna, dan itu juga termasuk perkembangan teknologi gitu, karena nasabah yang baru tidak perlu ke teller bank seperti itu. Terus untuk yang kedua, kontrol keamanan bank. Jadi untuk kontrol keamanan bank itu bisa lebih terjamin dan mempermudah bank dalam mengawasi transaksi yang dilakukan para nasabah. Terus untuk yang ketiga itu ada untuk mempermudah pelayanan nasabah. Jadi untuk mempermudah layanan nasabah ini juga sangat-sangat membantu gitu untuk nasabah yang emang mageran gitu kan, mageran yang tidak ingin ke luar rumah, dia hanya mendownload aplikasi dan mengikuti langkah-langkah. Untuk yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan itu sendiri. Sistem informasi self service pencetakan buku tabungan itu merupakan pelayanan untuk mempermudah customer atau nasabah, karena dengan kemajuan teknologi yang ada, bank harus beradaptasi dan menyesuaikan dengan apa yang ada atau perkembangan teknologi yang ada. Karena bila bank tidak dapat menyesuaikan diri, itu akan membuat nasabah tidak nyaman, dan nantinya nasabah tersebut akan berpindah bank atau tidak lagi menjadi nasabah bank tersebut gitu. Terus untuk itu bank juga harus mengetahui bagaimana mempermudah pelayanan untuk nasabah itu sendiri. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu kalian buat yang mau bikin buku tabungan baru dengan metode self service. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.